Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Burhanuddin, kelas B2, NIM 211F 10019, angkatan 2021. Mata kuliah Pendidikan Disabilitas Tunanetra yang diampu oleh Bunda Sugi Hartati, MPD. Oke, kali ini kita akan membahas definisi tunanetra. Tunanetra adalah tuna artinya rugi, sedangkan netra artinya mata. Jadi tunanetra adalah satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan. Jadi tunanetra adalah rugi yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ pada mata. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunanetra adalah rusak atau luka matanya dan tidak memiliki mata, atau buta atau tidak bisa melihat. Sedangkan menurut ahli, tunanetra adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal, baik ringan maupun berat, sehingga dalam belajar anak tunanetra membutuhkan pendidikan layanan khusus. Oke, lanjut ke materi yang berikutnya tentang identifikasi. Identitas adalah menentukan identitas seseorang tunanetra. Sedangkan tunanetra dilihat dari anatomis fisiologis yang menyangkut struktur anatomi dan fungsi organ. Tunanetra adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan atau fungsi organ matanya rusak. Terus untuk menurut anatomis fisiologis ini dibagi menjadi dua, yaitu anatomis fisiologis medis dan anatomis fisiologis estetis optometris. Anatomis fisiologis adalah ketunanetraannya dikaitkan dengan penyakit, kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatan, sehingga tunanetra ini membutuhkan pengobatan pada mata dan diberikan koreksi pada matanya. Terus yang kedua, anatomis fisiologis optometris adalah ketunanetraannya yang diartikan sebagaimana keadaan mata ini mengalami kerusakan dan perlu dikoreksi dengan alat bantu dari dokter atau medis. Terus yang materi yang selanjutnya saya akan
tunanetra dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tapi membutuhkan koreksi dengan lensa atau alat bantu membaca. Terus kelompok yang kedua yaitu tunanetra yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang, yang membutuhkan cahaya dan alat bantu khusus. Adapun kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang memiliki penglihatan pusat atau rendah, jadi lantang atau pandangannya cuma satu pusat saja, memiliki kemampuan untuk tidak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman akibat kerusakan penglihatannya. Yang keempat yaitu memiliki fungsi penglihatan yang buruk dan membutuhkan alat bantu untuk membaca. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu kelompok yang termasuk buta total atau buta penuh. Yang materi selanjutnya kriteria tunanetra. Jadi tunanetra itu dibagi menjadi 4. Yang pertama kemampuan melihat. Yang kedua kemampuan terhadap persepsi cahaya. Dan yang ketiga kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau disebut visus. Yang keempat saat terjadinya ketunanetraan. Dan di sini akan saya jelaskan kemampuan melihat itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama total blind dan yang kedua yang pertama adalah total blind, buta total atau buta penuh adalah mereka yang tidak bisa melihat sama sekali dan tidak bisa membedakan gelap maupun terang. Yang kedua memiliki sisa atau residual low vision. Mereka yang masih bisa melihat atau membedakan antara gelap dan terang. Adapun di sini juga kurang penglihatan atau disebut juga dengan low vision. Sedangkan low vision dibagi
menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama light perception, yang ketunanetraannya hanya bisa membedakan antara gelap dan terang. Yang kedua, dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya. Yang ketiga, tonic perception atau tonic vision. Dan yang keempat, peripheral vision, yaitu penglihatan yang bisa melihat dari sisi samping aja. Dan yang kelima, penglihatan bercak, penglihatan bercak, yaitu pada bagian tertentu itu tidak dapat dilihat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ketunanetraan dilihat dari kemampuan persepsi cahaya. Yang pertama itu tidak ada persepsi cahaya, nol perception. Ini adalah buta total atau buta penuh. Yang kedua, memiliki persepsi cahaya, yaitu yang masih bisa melihat bentuk, tapi tidak bisa membedakannya antara orang laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, yaitu mereka yang masih bisa melihat asal cahaya atau melihat bentuk jari-jari pada jarak tertentu. Oke, yang selanjutnya itu kemampuan melihat ketajaman atau visus itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tingkat ketajaman 2/20 visus sampai 20/50 visus atau 6/6 meter sampai 6/16 meter. Ketajaman ini masih tergolong tunanetra ringan. Terus yang kedua, tingkat ketajaman 20/70 atau 6/20 meter atau 6/60 meter. Pada tingkat ketajaman ini disebut low vision. Yang ketiga yaitu tingkat ketajaman 2/200 atau lebih 6/60 meter. Ketajaman ini
termasuk berat, tapi masih dapat melihat jari-jari dari jarak 6 meter. Yang keempat yaitu tingkat ketajaman 0 visus atau buta total. Buta ini tidak bisa membedakan gelap atau terang tadi. Kemudian masuk ke kriteria tunanetra, yaitu adalah saat jadinya ketunanetraan, dan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tunanetra sejak dalam kandungan, yang kedua tunanetra sejak proses kelahiran, dan yang ketiga setelah kelahiran. Oke, ini kita sudah ke materi yang berikutnya tentang penyebab terjadinya tunanetra secara medis atau karena penyakit gaya hidup. Penyebab kelainan mata yang penyebab kelainan mata dan fungsi penglihatan itu bisa dari faktor penyakit atau dari kesalahan perlakuan dalam saat pada kandungan. Terus yang pertama itu ada masa prenatal atau masa sebelum kelahiran. Terus yang kedua itu ada masa perinatal atau pada saat kelahiran. Dan yang ketiga ada postnatal atau masa setelah kelahiran. Oke, kita di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu masa prenatal atau masa sebelum kelahiran. Masa sebelum kelahiran, di mana masa manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya di kandungan yang terjadi pada orang ibu, yaitu berkisar sekitar 9 bulan 10 hari. Ini merupakan perkiraan rata-rata yang sering dialami oleh sebagian besar manusia di dalam rahim. Tetapi juga ditemukan janin dengan usia yang kurang dari usia tersebut, maka itu disebut sebagai janin prematur dalam ilmu kedokteran. Dalam semestinya bayi belum bisa dilahirkan. Terus untuk beberapa faktor itu lebih banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bayi. Yang
pertama itu ada faktor genetik. Faktor genetik itu adalah faktor keturunan. Yang artinya gimana perkembangan anak yang dilahirkan. Pranata ini adalah merupakan sel-sel kehidupan anak yang disebut dengan kromosom. Itu terdiri dari beribu gen-gen atau sifat gen genetik yang akan menentukan potensial genetik seseorang dari satu benih sel yang dibuahi. Itu berisikan sekitar 46 kromosom yang terdiri atas 23 kromosom sel-sel benih dari orang tua atas jumlah pasangan kromosom yang sama. Akan tetapi hanya ada satu dari setiap pasang kromosom tersebut yang bertemu dalam proses pembuahan. Maka proses reduksi separuhnya disebut pemisahan benih. Jadi separuh kromosom bibit manusia itu diterimanya dari ayah dan separuhnya lagi itu dari ibu. Dan proses ini juga dapat memungkinkan bahwa yang diterima seorang bayi hanya diterima dari pihak ayah saja, atau bisa sebaliknya. Terus saya akan menjelaskan yang ketiga, itu postnatal atau masa di mana bayi sudah dilahirkan. Setelah bayi lahir dari kandungan, akan mengalami perkembangan seperti meliputi masa bayi, masa awal, masa anak-anak, masa pertengahan, dan akhir anak-anak atau masa remaja. Sampai dewasa atau lanjut usia. Itu dapat juga dan ada masa partunatus, yaitu bayi yang berlangsung sejak sampai bayi lahir itu dipotong tali pusarnya. Sesudah dipotong tali pusarnya memasuki janin. Di sini dijelaskan hal-hal yang
prenatal itu dilihat dari kesehatan ibu atau emosional. Ibu saat mengandung itu sangat mempengaruhi kepada bayi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Oleh karena itu harus benar-benar diperhatikan. Jika keadaan emosional ibu yang baik akan membuat bayi dapat menyesuaikan diri dengan cepat. Terus yang kedua, mudah atau tidak menyesuaikan diri itu tergantung pada kelahirannya. Pada bayi yang dilahirkan secara normal biasanya dapat menyesuaikan diri dengan cepat. Dan yang ketiga, prematuritas bayi bisa dibilang prematur karena dianggap lahir sebelum waktunya. Biasanya bayi yang dilahirkan dengan cara prematur itu akan mengalami hambatan dalam masa postnatalnya. Dan yang keempat adalah sikap orang tua terhadap bayi dalam menyesuaikan diri juga tergantung dari orang tuanya, terutama seorang ibu. Apalagi seorang ibu bila kesehatannya terganggu atau banyak pikiran, maka akan berdampak pada bayinya juga. Sehingga dalam mengurus bayi, seorang ibu itu kurang tenang atau pada saat posisi awal akan merasa khawatir serta bingung dalam menghadapi bayinya, sehingga bayi juga tidak merasa nyaman atau tenang. Dan di sini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pada postnatal yaitu apabila seorang ibu di mana pengetahuan seorang ibu sendiri itu merupakan salah satu faktor terpenting dan berpengaruh dalam perkembangan anak. Apabila seorang ibu mempunyai pengetahuan yang kurang tentang mengasuh anak, itu bisa menjadikan dampak yang kurang baik bagi anak. Dan sebaliknya, jika pengetahuannya banyak atau luas,
mengerti tentang cara mengasuh yang sesuai psikologi itu, maka pertumbuhan anaknya itu akan baik dan sehat, dan tumbuh kembangnya anak itu sangat membutuhkan makanan yang bergizi dan banyak yang mengandung vitamin, zat besi, karbohidrat, dan lain-lain. Semua itu harus dalam porsi yang cukup. Apabila kebutuhan gizinya yang masih kurang, maka akan menghambat tumbuh kembang bagi anak tersebut. Dan yang ketiga ini adalah status sosial ekonomi, yaitu dimana dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Bila anak mengalami status sosial ekonomi yang terlalu tinggi dari keluarganya, maka anak bisa mencukupi kebutuhannya. Apabila status ekonomi keluarganya rendah, maka kebutuhan anak belum bisa dikatakan cukup. Oke, terima kasih. Mungkin ada beberapa kesalahan rangkuman saya yang kurang baik dan atau tutur bahasa yang kurang baik, mohon dimaafkan. Kemampuan saya mungkin begini saja. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.